Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak soleh-solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, meninggalkan aktivitas kita. Tentu Bapak Ibu, harapan besar kita ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuah takwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 187. Bapak Ibu yang kami muliakan, di Al-Baqarah 183 sampai 186, di mana situ berbentuk rangkaian pendidikan yang sangat indah tentang ibadah puasa. Ayat 183 menetapkan kewajiban puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayat 184 memberikan keringanan bagi yang sakit, bagi musafir. Kemudian ayat 185 menjelaskan kemuliaan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bulan kemudahan, takbir dan syukur. Kemudian ayat 186 menghadirkan kedekatan kepada Allah melalui doa. Lalu sekarang kita lihat ayat 187 menjelaskan batas-batas praktis dalam puasa. Hubungan suami istri di Ramadan, makan minum, waktu fajar, waktu berbuka, iktikaf, dan larangan mendekati batas Allah. Kita lihat hikmah dan pelajaran dari penggalan-penggalan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa. Hikmah Bapak Ibu bisa kita lihat, Islam adalah agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah. Allah tidak mematikan kebutuhan manusia, tapi benar-benar Allah mengaturnya. Puasa bukan penyiksaan badan, puasa adalah pendidikan jiwa. Maka seorang mukmin tidak menentukan halal dan haram berdasarkan selera. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Rafasu ila nisaikum, berhubungan dengan istri-istri kalian. Hubungan suami istri yang halal bukan sesuatu yang hina. Ia bagian dari fitrah yang Allah arahkan melalui pernikahan. Hikmahnya Bapak Ibu, Islam tidak memusuhi syahwat, tapi betul-betul mendidik syahwat kita. Syahwat tanpa aturan dapat merusak keluarga dan merusak tantangan masyarakat. Syahwat dalam pernikahan dapat menjadi ibadah dan betul-betul dapat menjaga
kehormatan manusia. Renungan bagi kita Bapak Ibu, manusia zaman sekarang bukan karena manusia memiliki keinginan. Masalahnya ketika keinginan tidak lagi tunduk pada aturan Allah. Hunna libasul lakum, kata Allah. Mereka adalah pakaian mereka. Ini salah satu ungkapan rumah tangga yang paling indah dalam Al-Quran. Allah menyatakan pakaian. Apa fungsi pakaian? Untuk menutup, melindungi, menghangatkan, memperindah, dekat dengan tubuh. Hikmahnya Bapak Ibu, istri bukan sekedar teman hidup. Ia adalah orang yang menjaga kehormatan, yang menenangkan hati dan menutup kekurangan suami. Maka Bapak Ibu, dalam rumah tangga, kalau istri mengetahui kekurangan suaminya, jangan jadikan itu bahan cerita kepada siapapun juga. Karena pakaian itu menutup, bukan membuka. Wa antum libasun lahunna, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maka Allah menjadikan hubungan ini benar-benar hubungan yang timbal balik. Bukan hanya istri berkewajiban kepada suami, suami juga wajib menjadi pelindung dan ketenangan bagi istri. Hikmahnya Bapak, rumah tangga Islam bukan hubungan antara penguasa dan bawahan. Ia hubungan yang betul-betul saling menjaga dan saling melengkapi. Untuk suami, jangan hanya bertanya, apakah istri sudah melayani saya? Tanyakan pula, apakah saya sudah menjadi tempat yang aman bagi istri saya? Mari sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita pertanyakan diri kita masing-masing. Alimallahu, Allah mengetahui kesulitan yang dialami para sahabat ketika aturan awal puasa ini diterapkan, betul-betul terasa berat. Maka hikmahnya Bapak Ibu, Allah mengetahui keterbatasan kita. Kita boleh merasa lelah, kita boleh merasa lemah, tapi jangan pernah merasa Allah tidak mengetahui keadaan kita. Maka hikmah dalam kehidupan Bapak Ibu, ketika orang lain tidak memahami masalah kita, yakinlah Allah pasti memahaminya. Ketika usaha sedang sulit, Allah pasti mengetahuinya. Ketika rumah tangga sedang berat, Allah pasti mengetahui. Annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Kalau kalian mengkhianati diri kalian sendiri, Allah tahu banyak di antara kita yang berdosa. Maka Bapak Ibu, di sini bisa kita ambil hikmah. Dosa pada hakikatnya tidak merugikan Allah. Dosa pasti merugikan pelakunya, karena Allah buat redaksinya bahwa kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Maka hikmah Bapak Ibu, jika seseorang berzina, berjudi, korupsi, menipu, memakan riba, ia sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Dengar kita Bapak Ibu, syaitan membuat dosa tampak seperti keuntungan. Maka Allah menunjukkan hakikatnya bahwa dosa itu bukan keuntungan, tapi mengkhianati dirimu sendiri. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Subhanallah Bapak Ibu, Allah mengetahui kesalahan mereka, tetapi tidak menutup pintu taubat. Maka hikmahnya Bapak Ibu, jangan pernah menjadikan dosa sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru dengan ayat ini, setelah jauh, segera kembali. Kalau pasangan melakukan kesalahan dan benar-benar memperbaikinya, belajarlah memberi ruang untuk berubah, bertekad berubah, dan Allah akan pasti menerimanya. Kemudian tidak hanya menerima taubat, Allah mengatakan wa'afa ankum, dan Dia memaafkan kalian. Taubat diterima, kesalahan dimaafkan. Luar biasa, ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Renungan bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau Allah yang Maha mengetahui
mengetahui semua dosa kita, masih membuka pintu maaf. Mengapa kita terkadang begitu sulit memaafkan kesalahan kecil dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti tidak membiarkan luka terus merusak hati kita. Fal ana basirunna kata Allah. Maka sekarang campurlah mereka. Setelah larangan dicabut, Allah memberikan kemudahan. Hikmahnya Bapak Ibu, saya Allah pasti memiliki keluasan dan rahmat yang begitu besar. Ketaatan tidak selalu berarti hidup dalam kesulitan. Ada azimahnya, ada rukhsahnya, ada perintahnya, dan pasti ada kemudahan. Waqtahu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Di antara maknanya Bapak Ibu Allah mengharapkan keturunan yang telah Allah tetapkan. Waktu yang membatasi kita berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.